Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati bi ihsan. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun uhayyukum bi tahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin wa Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dan amal hati atau amal batin. Ya, antara keduanya itu tidak bisa dipisah tentunya. Contoh yang paling gampang, sholat harus pakai niat. Niat itu amal hati. Takbiratul ihram sampai dengan salam itu amal anggota tubuh. Kalau syahadat itu disebut sebagai takriru bil lisan, diucapkan dengan lidah, dengan mulut. Kemudian tasdiqu bil qalb, dibenarkan oleh hati. Lalu wa ya'malu bil arkan, dia diamalkan dengan anggota tubuh. Nah, jadi memang bisa kita bagi dua, dalam arti ada perbedaan mukhtalif, walakin ghairu mafruq, tapi nggak bisa dipisahkan. Amal fisik, amal lahir sama amal batin itu nggak bisa dipisah, gitu. Ya. Nah, amal lahir itu ya juga banyak sekali, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu yang rukun. Kemudian ya berinfak, sedekah yang sunnah, ya. Bekerja itu juga amal, mencari penghasilan, ya. Makan, minum, ya, menikah, hubungan suami istri dan lain sebagainya, itu semua adalah amal lahir. Nah, amal batin itu juga banyak. Pertama sekali itu iman, kemudian ikhlas, ya, berprasangka baik, mencintai Allah dan Rasul. Nah, itu semua amal-amal batin. Itu tidak bisa dipisah antara amal lahir, amal batin, dan tidak boleh menyalahi, menyelisihi atau berbeda arah. Ya, semuanya harus dalam satu jalan syariat Allah, inline. Gak boleh orang itu sholat niatnya riya. Itu yang disebut fawailul lil musallin. Itu adalah terjadi perselisihan, penyimpangan antara amal lahir sama amal batin. Amal lahirnya itu mengikuti syariah, sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, tapi niatnya riya, ujub, pengen dilihat orang, gitu. Nah, makanya di ayat yang kami bacakan tadi,
Allah berfirman surat Al-Hajj ayat 31-32, hunafa'a lillah. Demikianlah beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah. Ini terkait sama ayat mukhlishina lahuddin hunafa. Di sini hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih, tanpa menyekutukannya dengan apapun. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia tersungkur dari langit, seperti orang tak berpenyangga. Fatakhtufuhu thair, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin fi makanin syahiq, ke tempat yang jauh. Nggak punya bobot, jatuh, nggak punya penyangga, dan menyimpang jauh dari tujuan. Artinya amalnya tidak sampai ke Allah. Itu. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Sya'aira ini ya termasuk perintah-perintah Allah gitu. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, jadi maksudnya jadi maksudnya itu adalah semua amal lahir harus lahir dari amal batin takwa hati. Min taqwal qulub, berasal dari amal hati, yaitu takwanya hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, sambil menggunakan telunjuknya menunjuk ke arah dada. Takwa itu ke sini, takwa itu di hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kan antara takwa hati dengan antara amal lahir dan amal batin itu memang beda, tapi nggak terpisah di dalam hati kita. Dia terkait, gitu. Nggak ada orang sholat itu nggak pakai niat, gitu. Nggak ada itu, kecuali ngigau, gitu. Jadi yang tidak boleh berselisih. Tidak boleh orang sholat niatnya selain karena Allah, gitu. Dan tidak boleh dan aneh juga kalau ada orang begini, sengaja saya minum khamar karena Allah. Nggak mungkin juga itu, ya kan? Menyimpang kan antara amal lahir sama amal batinnya, kan? Amal batinnya karena Allah katanya, tapi yang dia lakukan apa? Minum khamar. Minum khamar dilarang syariat. Sengaja saya korupsi karena Allah, nanti saya mau bagi-bagikan hasil korupsinya buat pesantren katanya. Tetap aja nggak bisa, korupsi itu dilarang, korupsi itu dosa, korupsi itu haram. Jadi tidak mungkin orang melakukan sesuatu yang haram tapi karena Allah, itu bukan bagian dari takwa hati. Jadi takwa hati itu nggak bisa kita bilang pokoknya segala sesuatu itu kalau udah karena Allah maka dia takwa hati. Enggak, dia harus yu'azzam sya'airallah, harus mengagungkan perintah dan larangan Allah. Jadi nggak mungkin orang punya niat karena Allah tapi pada saat yang sama dia merendahkan syariat atau syiar-syiar Islam. Itu mustahil. Sekalipun pakai bahasa Arab, Pak, nawaitu an ashrabal khamra adaan lillahi ta'ala, tetap aja enggak takwa. Ya, jadi tidak bisa terpisah, tapi tidak boleh saling bertentangan. Baik amal hatinya maupun amal lahirnya itu harus sesuai syariat dua-duanya. Baru disebut taqwal qulub.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya takwa itu pada semua aspek dan semua anggota tubuh. Jadi takwa rambut ada tuh Pak, ya, terutama ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu? Nanti ada lagi takwa kepala, takwa otak, takwa pikiran, ya, mikir yang baik-baik, yang positif. Nanti ada takwa telinga, takwa mata, takwa hidung, takwa mulut, takwa bibir, takwa lidah, takwa gigi, ya, takwa janggut, ya, takwa kumis. Ada semua, takwa leher, takwa pundak, takwa dada, takwa tangan, takwa perut, takwa kaki, takwa kemaluan, dan lain sebagainya. Tapi yang disebut secara spesifik dalam Al-Quran itu takwa hati, min taqwal qulub. Nggak disebut takwa mata, gitu, nggak ada. Tapi ada, takwa mata itu ada, ya takwa secara umum tadi, gitu. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan amal lahir dengan amal batin. Ya, begitu dia terpisah, nah itu bukan takwa namanya. Itu bisa masuk memain-mainkan agama. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua amal kita itu pasti pakai niat kan? Maksudnya pasti ada sengajanya, kesengajaannya. Atau sudah sering kami sampaikan, yang namanya amal itu perbuatan yang disertai niat. Innamal a'malu binniyat, ya, hadis sahih. Kalau nggak ada niat, nggak bisa disebut amal. Ada orang tidur, mimpinya sholat, Pak, itu nggak bisa disebut melakukan amal sholat. Kenapa? Karena tidak ada kesengajaan di situ. Sebaliknya juga ada orang tidur, mimpinya sampai ngelindur gitu, nonjok istrinya atau nonjok suaminya gitu. Ini nggak bisa dibilang amal, itu hanya perbuatan, hanya fi'il saja, hanya perbuatan. Gitu. Kalau amal itu harus ada niat, ada kesengajaan. Nah, inilah yang kemudian nanti terwujud dalam bentuk motivasi, ya, hal yang mendorong orang beramal. Maka hadisnya itu kelanjutannya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya nilai dan ganjaran bagi suatu amal itu, bagi seseorang yang beramal itu, ma nawa, sesuai dengan apa niatnya. Gitu. Ya, tapi hadis ini jangan dipahami seperti tadi ya, tergantung niatnya Pak. Walaupun minum khamar, kalau niatnya karena Allah jadi boleh, ya nggak bisa. Karena tadi takwal qulub itu nggak bisa dia menyimpang dari syariat bentuk lahirnya. Ya. Nah, jadi tergantung niat, memang benar. Gitu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, ya dia akan dicatat fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijrahnya untuk Allah dan Rasul, ke arah Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk bisnis, untuk cari wanita, ya maka hijrahnya dicatat sesuai niatnya. Nah, jadi kita makan, misalnya makan itu niatnya apa Pak? Kalau saya makan nggak pakai niat, ya udah nggak ada pahalanya. Cuman karena dorongan insting lapar aja, ya udah, maka tidak ada pahalanya. Tapi nggak ada dosanya juga. Makan karena lapar, ya nggak dosa. Gitu. Selama yang dimakan itu makanan halal. Gitu. Tapi makan makanan halal, ya, dengan niat supaya kuat beribadah, nah jadi pahala.
jadi pahala. Apalagi ditambah dengan basmalah, baca basmalah. Ya. Tapi kalau baca basmalahnya, baca doanya, doa sebelum makannya riya. Biasa ini ustadz biar dilihat orang alim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu batal itu nilai basmalah sama doa sebelum makan. Nah, jadi makan sekalipun seperti itu. Begitu juga misalnya apa? Pernikahan. Menikah karena apa? Makanya dalam hadis ada tungkahul mar'a anil arba. Anil atau minal ya? Atau lil arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Wajahnya, turunannya, apa lagi? Satu lagi. Hartanya. Sama yang terakhir agamanya. Maka nikahilah karena agamanya. Taribal yadak, tanganmu akan beruntung, akan berdebu. Berdebu itu artinya ada bekas yang dicatat oleh Allah gitu. Enggak sia-sia gitu nikahnya. Jadi boleh aja nikah. Kenapa nikah? Cantik dia. Ya, nggak dosa. Cuman nggak ada pahala. Dan ada potensi nyesel karena nggak lama kemudian keriput. Gitu. Nah, jadi itu takwa hati. Makanya salah seorang dai kondang, Ustaz Agim itu bilang, jagalah hati, jangan kau kotori. Nah, itu takwa hati, itu menjaga hati. Takwa hati itu menyelaraskan antara amal lahir dengan amal batin. Kenapa jadi caleg? Nah, ini kan saatnya apa? Pesta demokrasi. 10 hari lagi ya? Ini tanggal 4 ya? Nah, 10 hari lagi kita nyoblos. Pas Valentine itu, Valentine Days. Nah, kenapa jadi caleg? Pengen menunjukkan saya bisa menjadi anggota dewan, saya hebat. Ya, bahaya itu. Bahkan pengen aja, keinginan itu amalan hati. Keinginan itu amalan hati. Pengen jadi caleg aja, pengen jadi pemimpin, pengen megang urusan pemerintahan, itu sudah nggak boleh. Karena hadisnya la tas'alil imarah, jangan minta. Mungkin sekedar pingin yang muncul secara spontan ya nggak bisa diinikan lah. Tapi minta, oh jadikan saya punya pengaruh, majelis taklim saya banyak, pasti insya Allah partai yang menjadikan saya caleg, partai itu akan menang. Nah, itu nggak boleh. Ambisi seperti itu tidak boleh. Apalagi kalau sampai jadi obsesi. Obsesi itu keinginan yang merasuki jiwa, definisinya di dalam kamus itu begitu. Obsesi. Kalau ambisi masih ada yang boleh. Ambisi itu bagian dari cita-cita gitu. Ya, jadi untuk apa jadi caleg? Untuk apa jadi capres? Bapak kenapa jadi capres sampai sekian kali, Pak? Saya sudah 20 tahun nggak berkuasa. Perusahaan saya tidak berkembang karena saya nggak berkuasa. Ya, motifnya jadi capres, jadi penguasa itu untuk ngurus perusahaan supaya dapat kredit yang banyak, ya, supaya anaknya bisnisnya maju. Nah, itu niat jadi capresnya itu udah motif sebenarnya, itu motifnya udah keliru. Nah, jadi dalam semua aspek ya, dalam aspek politik sampai tadi ya makan gitu. Nah, tentu ada hal-hal yang out of span of control, di luar rentang kendali kita.
Misalnya gini, ada wanita cantik lewat, terlihat sama kita, hati kita berdesir. Nah, itu di luar kendali kan, itu nggak dosa Pak. Lalu dipelototi, nah itu dosa. Jadi ada hal-hal yang muncul pertama sekali itu yang di luar kendali, itu nggak dosa. Nah, kemarin saya ngisi ini juga seperti ini di Masjid Sakinah. Ada yang nanya begini, Ustaz, gimana kalau kita udah pakai usolli lah, misalnya usolli fardhu subuhi raka'atain adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, ada setan lewat Pak, kita ngebisikin ini, itu gimana ya? Bisa nggak kita menghindar dari itu? Kalau menghindarnya 100%, maksudnya supaya setan nggak lewat, nggak bisa, sekalipun sutrahnya ada 10 depan, orang nggak lewat, iya, setan tetap lewat Pak. Itu yang namanya khotroh, lintasan hati ya. Bentuk jamaknya khawatir, disador di bahasa Indonesia jadi kekhawatiran, sesuatu yang genting ya, khotroh. Itu biasa aja, sholat atau melakukan amal apa aja, setan pasti melintas. Memang kerjaan dia begitu. Dia punya SIM, surat izin melintasi orang sholat segala macam lewat ya. Nah, takwa hatinya gimana jadinya? Takwa hatinya jangan direspon gitu aja. Bisikan setan apa segala macam ini jangan direspon. Tetap aja, makanya kadang penting itu mengarahkan pandangan ke tempat sujud itu dalam rangka menjaga ketakwaan dalam sholat, menjaga kekhusyuan. Tapi untuk berharap gak pernah ada lintasan setan, itu mustahil. Manusia ini gak bisa hidup dia steril dari setan. Jadi takwal qulub itu bukan steril dari setan, bukan. Tapi menjaga supaya setan itu gak bisa masuk, supaya kuman itu tidak masuk ke dalam hati. Bahwasanya dia melintas, itu pasti, tidak mungkin tidak. Berat memang Pak ya. Ada pesona dunia, ada hawa nafsu, ada godaan setan. 3 itu bekerja itu. Makanya beragama ini sederhananya itu cuman begitu aja, menjalankan perintah Allah, mengendalikan hawa nafsu, membatasi keinginan terhadap dunia, dan melawan godaan setan. Nah, itu beragama ya. Menjalankan perintah Allah, syariat ya. Mengendalikan hawa nafsu, membatasi keinginan terhadap dunia, dan melawan godaan setan. Jadi hawa nafsu diapakan? Dilawan. Nah, dikendalikan. Ada sahabat tuh pengen kebiri, pengen sok ibadahnya seperti Rasul. Lah kata Rasul, aku sholat, aku jalan-jalan juga ke pasar, aku puasa, aku nikah juga, aku makan juga, aku puasa, aku berbuka, aku sholat, aku menikah, kata Rasul. Jadi hawa nafsu itu dikendalikan. Wa nahan nafsa anil hawa, ya, mencegah jiwa dari didominasi oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya yang dikendalikan, hawa nafsunya yang dibuat mengikuti syariat. Sebenarnya orang kalau udah gak punya hawa nafsu juga udah gak punya keinginan masuk surga. Keinginan masuk surga itu kan diiming-imingi dengan apa? Dengan keindahan, dengan salah satunya bidadari. Nah, orang gak punya hawa nafsu, ya gak kepengen lah sama bidadari. Nah, jadi hawa nafsu itu dikendalikan, maksudnya dia dibuat tunduk sama syariat. Nah, kemudian terhadap pesona dunia dibatasi keinginannya ya. Bukan mengharamkan dunia, umat Islam tidak mengharamkan dunia, bahkan sampai diingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian kamu di dunia.
Nah, baru terhadap setan dilawan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Gitu. Jadi syariat Allah itu diagungkan, syiarnya itu diagungkan, diikuti. Ya, hawa nafsu dikendalikan, kemudian pesona dunia dibatasi keinginannya, godaan setan dilawan 100% sekuat tenaga gitu. Tapi jangan berharap setan nggak melintas, itu mustahil, setan pasti melintas. Nah, ini kalau kita proyeksikan dalam pendidikan, kebetulan saya kan juga konsultan pendidikan, itu banyak orang tua memasukkan anaknya ke pesantren supaya steril dari setan. Itu mustahil, Pak. Mustahil. Jangankan di pesantren, di Masjidil Haram aja ada setan, Pak. Tukang copet tuh ada, Pak, di Masjidil Haram. Dan itu bukan karena digodanya di luar Masjidil Haram, kan di dalam Masjidil Haram itu digoda sama setan. Jadi jangan masukkan anak ke pesantren dengan harapan dia steril dari godaan setan. Nggak mungkin. Jadi sama aja, sekolah itu dimanapun sama aja sebenarnya. Jadi pesantren bagus, ada kurikulumnya tersendiri dia, ada yang bagus. Ya, sekolah berasrama itu ada bagusnya, ada juga efek negatifnya, tetap ada. Saya dapat keluhan dari orang tua nangis-nangis. Sebenarnya bukan keluhan lah, curhatan lebih tepatnya. Dia menyekolahkan anaknya ke pesantren di Jawa, ya, bukan di sini, di Jawa. Itu satu pesantren, muridnya nggak banyak, cuman berapa puluh gitu. Itu semuanya jadi korban gay, ustadznya. Semuanya. Anaknya ngadu sama dia, dan anaknya itu jadi korban sampai ke tingkat berperilaku seperti itu. Nah, artinya apa? Kita ini kalau mau takwa hati itu harus siap ngadapin godaan setan. Jangan berpikirnya nggak ada godaan setan. Udah lagi sholat ya Allah, langsung dia. Nah, Ustadz aja diundang ceramah langsung mikir amplopnya berapa. Godaan setan. Apalagi kalau ada dua undangan dalam waktu yang sama, mana yang amplopnya lebih gede? Ya, kita alami sebagai para ustadz itu dialami. Biasa setannya pasti ngebisi, itu khatrah namanya, khawatir. Nah, takwa kulubnya gimana? Ditolak gitu, dilawan. Gitu. Kalau sama permintaannya, nggak mungkin sama permintaannya, pasti ada yang satu lebih dulu kan. Ya udah, penuhi aja yang lebih dulu. Cara menghindarinya itu mau berapapun amplopnya nggak usah dipikirin. Nggak ada amplopnya juga, tetap aja harus ceramah kan. Iya, yang penting ada duitnya katanya. Jadi godaan setan itu ada di mana saja. Maka takwal qulub ini menjadi strategis sekali, menjadi sangat penting. Dalam hal apapun, dan makan sampai urusan politik juga itu takwal qulub. Apalagi urusan politik mungkin paling penting takwal qulub itu, godaannya luar biasa nih. Mulai dari jadi caleg sampai jadi alek, anggota legislatif. Saya pernah cerita di sini kan, teman saya Pak Irwan Prayitno itu, yang kemudian menjadi gubernur Sumatera Barat. Sebelumnya menjadi ketua fraksi, ketua komisi 1 di DPR RI tahun 1999. Baru-baru reformasi itu, kemudian ada perubahan undang-undang tentang Pertamina. Pertamina itu dulu dia regulator, sekarang murni dijadikan operator saja. Regulatornya itu BP Migas itu. Pas peralihan itu, undang-undang itu
dikasih godaannya itu 2 koper uang 100.000 Pak, dan koper gede itu. Ya, dia bilang katanya, dulu kita ini waktu masih main di mimbar, godaannya amplop, sekarang anak godaannya koper. Coba Pak, saya nggak berani bilang, wah kalau gue pasti tahan ngadepin godaan 2 koper isi uang 100.000. Nggak usah lah ngomong sok begitu, saya pasti tahan. Ya, belum tentu Pak. Kita bilang pasti tahan kan karena nggak jadi anggota dewan kan. Coba jadi anggota dewan, lihat begini. Belum lagi servis-servis yang lain itu Pak, godaannya gila itu. Makanya saya kalau terhadap anggota dewan itu wanti-wantinya luar biasa lah. Cuman ada yang sensi kadang-kadang, nggak suka sama nasihat, la tuhibbunnan nasihin, ada juga. Nah itu hatinya bermasalah itu. Orang kalau nggak suka nasihat gitu, hatinya bermasalah. Terhadap anggota dewan, nasihat saya itu calon anggota dewan, caleg itu 3 aja, jangan politik uang, jangan politik dinasti. Ya, karena suaminya berkuasa, istrinya dijadiin caleg gitu. Ya, karena dia bapak yang berkuasa, anaknya dijadikan cawapres gitu. Jangan menggunakan politik identitas juga, karena semuanya itu merusak kualitas kepemimpinan yang lahir setelah itu. Jadi kenapa nggak boleh itu 3 gitu. Maka saya populerkan gerakan 3 tolak. Jadi setiap kali tahun politik, setiap tahun politik Bapak Ibu, kita populerkan gerakan 3 tolak. Tolak politik identitas, tolak politik uang, tolak politik dinasti. Itu bagian dari ketakwaan dalam politik, dalam pemilu. Itu tolak. Kemarin saya ngisi seminar dan diskusi di salah satu sekolah di Bogor. Pulangnya itu driver Grabnya itu nanya, ngajak diskusi tentang milih capres, karena dia belum jejak nih antara nomor 1 sama nomor 2 Pak katanya. Tadi saya diajak kampanye nomor 3 Pak, mau dikasih 50.000, saya tolak lah, kecil kali katanya, 50.000 kecil banget. Saya Pak udah beberapa kali dikasih uang, saya ambil aja Pak, tapi milih nanti terserah saya. Oh iya, saya bilang bagus juga lah. Jadi nolak politik uang itu boleh tuh, uangnya diambil, tapi yang milih tetap terserah kita. Kenapa uangnya diambil? Supaya dia nggak bisa ngasih ke yang lain. Nah tapi uangnya kalau bisa jangan dipakai, kecuali miskin banget. Dipakai buat maslahat yang sumbang buat perbaikan jalan, buat fogging, macam-macam. Tapi kalau miskin banget ya udah ambil makan, sedekah itu kok. Dan politik uang itu sekalipun istilahnya diganti, nggak jadi halal Pak. Di serangan fajar diganti dengan sodakoh subuh, tetap aja dosa Pak. Gak usah diganti-ganti namanya. Itu sama aja kan khamar diganti minuman bersoda, itu tetap aja khamar gitu. Nah, banyak itu yang sensi ketika kita ingatkan itu. Nah kalau kita, ya tadi 3 tolak. Kemudian kalau mereka kan jangan lakukan, kalau kita 3 tolaknya. Kalau mereka jangan lakukan 3 hal itu, kalau kita 3 tolak. Kalaupun mereka lakukan, kita tolak gitu. Dan kemudian ketika nyoblos itu baca bismillah, tanya fatwa hati kita, siapa yang paling layak dipilih. Oh udah debat capresnya udah nanti mau hari ini ya, kelima ya. Hari ini ya, lihat aja gitu. Jadi politik berkualitas itu pertama politik ideologi,
Kedua, politik gagasan. Ketiga, politik leadership. Leadership ini track record, Pak. Kepemimpinan itu kita lihat track recordnya. Selama dia menjabat, selama dia dikasih amanah, apakah sebagai rektor, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai menteri pertahanan, ataukah sebagai apa aja, sebagai pengurus masjid, kan punya track record. Setiap orang punya track record. Track record itu kita lihat dari sisi leadershipnya. Leadership itu bagaimana dia menjalankan kepemimpinan, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itu politik kualitas. Mohon maaf nih, saya lagi udah minum obat buat tenggorokan nih, masih ada gangguan, mohon maaf. Nah, jadi politik yang tidak berkualitas itu ya politik identitas. Politik identitas itu karena dia Jawa, saya pilih dia. Karena dia Sunda, saya pilih dia. Nah, itu politik identitas namanya. Tapi kalau saya Muslim, saya harus milih pemimpin Muslim. Nah, itu identitas politik namanya. Saya Muslim, saya harus pilih pemimpin Muslim, tapi yang berkualitas. Nah, itu namanya identitas politik. Bapaknya gubernur, anaknya bupati, adiknya anggota dewan, tapi nggak ada satupun yang menggunakan kekuasaan saudaranya untuk berkuasa. Maka itu cuma dinasti politik, bukan politik dinasti. Gitu. Ya. Oh, saya bikin program sembako murah untuk ngumpulin konstituen. Setelah itu ngomong, nah, ngumpulin ngasih sembako murah itu atau jual sembako murah itu namanya ongkos politik, bukan politik uang. Politik uang itu bayar, pilih saya, itu politik uang. Tapi kalau keluar uang buat orang ngumpul, itu namanya biaya politik. Sama seperti masang APK. Kumpul, setelah kumpul kita memberikan penyadaran politik. Saya pernah jadi caleg 3 kali, Pak. Itu nolaknya setengah mati gitu. Terakhir caranya apa? Ijazah saya nggak cari-cari, udah hilang. Ini kemarin Ustaz harus jadi caleg, kata. Ya siap, mana administrasinya, nggak ada, hilang. Alhamdulillah Pak, selamat nggak jadi caleg. Nggak, ijazah saya hilang, Pak. Dan saya sengaja nggak mau ngurus. Salah satunya supaya nggak jadi caleg. Kan banyak yang minta jadi caleg. Nah, jadi bedakan politik uang sama ongkos politik. Gitu. Ya, jadi caleg itu pasti keluar uang, ongkos politik. Waktu Pak Firman dicalonkan pertama sekali, saya ketua tim sesnya, dan saya kasih syarat, saya baru mau jadi ketua tim ses kalau jangan bilang pilih saya. Dia nggak boleh ngomong tuh pilih saya. Nah, dia cuma mau kampanye gitu, pilih saya gitu. Saya punya, enggak, karena hadisnya mengatakan la tas'alil imarah. Itu bagian dari ketakwaan, saya bilang. Termasuk ketakwaan hati, motif menjadi calon kepala desa. Biar saya yang bilang pilih dia. Gak boleh dia yang bilang pilih saya. Gitu. Saya sebagai tim ses bilang pilih dia. Gitu. Nah, dia cuma bicara tadi politik ideologi. Apa ideologinya? Ideologi itu sekumpulan pemikiran tentang solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian politik gagasan. Politik gagasan itu bicara program apa. Kemudian politik leadership, apa yang sudah pernah Anda lakukan, track record. Dan jangan jelek-jelekin calon lain sebenarnya. Kadang-kadang nggak tahan juga dependen, saya cubit bener cubit. Itu yang pertama dulu, calon. Yang kedua saya udah nggak mau lagi jadi ini. Kadang-kadang orang setelah dapat kekuasaan itu nggak kuat. Makanya saya bilang, saya nggak pernah mau bilang saya akan mampu menghadapi godaan 2 koper. Enggak.
godaan setan, pesona dunia, hawa nafsu itu bekerja luar biasa, Pak. Jadi takwal qulub itu sangat strategis, sangat penting untuk kita pertahankan gitu, dalam semua aspek, apalagi kekuasaan. Ngeri gitu. Berapa menit lagi, Pak? Udah suruh? Berapa menit lagi? Nggak kelihatan, Pak. Oh, ini tentang suruh. 15 menit lagi ya. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Jangan remehin setan, Pak. Takwal qulub itu caranya jangan ngeremehin setan. Itu canggih setan itu. Setan itu ngalahin presiden, Pak. Capres menang jadi presiden, kalahnya sama setan, Pak, nanti. Gitu. Setan ngalahin ustadz, Pak. Pesantren keluar jadi tamat jadi ustadz gitu. Sukses kata orang tuanya. Atau ini goda setan. Jangan remehin setan. Takwal qulub, agungkan syiar Allah. Ya silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, sambil saya tambah-tambahin. Ya silakan. Oh, saya kurang dengar, Pak, kurang jelas. Niatnya harus sesuai dengan amalnya. Oh iya, ya tadi itu nggak boleh menyimpang antara amal lahir sama amal. Siar agama. Tapi pihak yang Bang Rama itu dibilang itu nggak ada ininya, contohnya dari Nabi. Kita jadi apa emang bisa itu menjadi dalih kalau emang niat kita emang baik gitu. Yang penting niatnya baik gitu. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang posisi maulidnya dulu, Pak. Maulid itu ibadah yang harus ada perintahnya atau amalan yang boleh-boleh saja. Haruskah maulid itu dicontohkan dulu baru boleh? Kaidah boleh itu apa? Kaidah sesuatu itu boleh apa? Kan bilanglah kontroversi ya, atau perdebatannya sebenarnya. Perdebatannya kan di situ. Maulid ini ibadah yang harus ada contohnya seperti sholat, gitu. Atau dia tidak harus ada contohnya. Itu satu. Yang kedua, yang sering saya juga sampaikan, bagaimana kita memahami bid'ah. Konsep bid'ah itu apa sih? Apakah bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, atau dia harus memenuhi dua kondisi? Tidak diperintah oleh Allah, gitu, atau bertentangan dengan syariat Allah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Apakah cukup satu aja? Para ulama mendefinisikan bid'ah itu kan, ini definisi yang paling dasar, paling umum, yaitu mala aslalah, yang nggak ada asalnya dari syariat. Gitu. Tidak ada asalnya sama sekali. Gitu. Nah, posisinya di mana? Nah, orang-orang yang menganggap maulid ini ibadah seperti sholat, harus ada contohnya, maka dia akan cenderung mengatakan, atau pasti mengatakan, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka dia bid'ah. Tapi yang mengatakan ini mah adat istiadat, sama kayak upacara bendera, peringatan ulang tahun, gitu. Maka nggak harus ada contohnya. Yang penting isinya tidak bertentangan dengan syariah. Tidak ada goyang dompet, peringatan Maulid Nabi, mengundang artis kampung Bojongkulur, menghidangkan kopi dangdut, goyang dompet. Ini isinya salawat, zikir, ya. Pulangnya bawa besek, ustadznya itu peserta juga besek bawa.
Nah kita lihat aja itu, gitu. Ya, perdebatannya kan di situ Pak. Gitu. Kalau ditanya ke saya termasuk orang yang melihat maulid itu adat istiadat aja, budaya. Maka berlaku kaidah semuanya boleh sampai ada larangan. Nggak ada larangan maulid. Jangan kalian peringati hari lahirku, nggak ada. Maka dia hukumnya jadi boleh. Nah tergantung nanti niat mengamalkannya. Sama kayak niat makan, tergantung apa. Karena dia boleh-boleh saja, mubah-mubah saja itu. Nah yang mengatakan maulid itu wajib, bid'ah. Karena membuat hukum yang tidak sesuai syariat. Tidak ada perintah maulid. Begitu juga yang mengatakan maulid itu haram, bid'ah. Karena nggak ada larangan maulid. Nah kalau itunya udah clear, baru kita lihat niatnya. Baru lihat amal batinnya. Karena apa merayakan maulid? Karena duit. Banyak Pak maulid karena duit. Ada ulama itu yang bayarannya 10 juta Pak kalau maulidan. Ada itu. Bahkan teman saya bikin maulid, ngundang ulamanya bilang, "Gua nggak sempet nih, tapi lu pasang aja foto gua deh, nggak apa-apa, gua izinin." Tapi harus bayar. Nah itu Pak, yang masalah tuh di situnya Pak. Motif perayaan motifnya. Maulidnya sendiri nggak ada bagus maulid itu. Baca Barzanji ya bagus saja. Dan syair-syair itu berlebihan itu biasa, namanya syair itu hiperbolik ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Nah ada orang bilang nggak boleh anta nurun fauqa nuri, karena itu hidayah Allah, nurun ala nur. Ya Pak, syair itu kalau agak lebay-lebay itu memang biasa gitu. Syair India tuh ada, punya teman orang jamaah tabligh, suka banget lagu India dan bisa bahasa India deh. Dan salah satu lagu yang paling dia suka itu adalah Tujhe mera dikta hai yara me kya karu. Tujhe me, di wajahmu, tujhe me rab dikta hai, Tuhan kulihat, di wajahmu kulihat Tuhan. Kalau di Indonesia, di wajahmu kulihat bulan aja kan. Orang India lebih hebat, di wajah kekasihnya dia lihat Tuhan gitu. Lalu dia tanya, Yara, wahai kekasih, mekia karum, apa yang harus aku lakukan? Aku harus sembah kau, kata. Itu memang biasa, syair itu lebay, kata dia. Itu bukan berarti kekasihnya dijadiin Tuhan, bukan gitu. Dia melihat keindahan kekasihnya itu sebagai ciptaan Tuhan. Itu hiperbolik jadinya memang, cuman dia kias gitu. Nah begitu juga dalam maulid, memang banyak yang hiperbolik itu. Tapi maksudnya bukan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Dan Nabi Muhammad diilustrasikan sebagai nur, Allah juga diilustrasikan hidayah itu seperti nur gitu. Karena dua-duanya punya fungsi hidayah, cuman Allah fungsi hidayahnya hidayah taufik, Rasul hidayah irsyad. Sama-sama menerangi. Cuman kalau Rasul nggak bisa taufik, nggak bisa masuk langsung ke hati. Hidayahnya Rasul itu ngebawa orang supaya dapat hidayah taufik gitu. Nah tapi syair berjanjinya itu memang begitu. Anta syamsun anta nurun, ya, engkau matahari, engkau anta syamsun anta badrun, engkau matahari dan bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah nur di atas nur. Kalau dalam Al-Quran itu nurun ala nur itu kan ke hidayah Allah ya. Kemudian para ulama ada yang mengatakan nggak boleh nih katanya gitu.
Nah, yang lain bilangnya namanya syair, biasa aja begitu. Ini ilustrasi, dia punya fungsi tersendiri, ada kaidah-kaidahnya. Demikian. Udah masuk? Belum, dikit lagi. Ya. Jadi penting itu memahami juga. Kadang-kadang agak berlebihan, hampir semua adat itu dianggap ibadah gitu. Ibadah dalam arti yang memang diperintah oleh Allah gitu ya. Padahal semua kehidupan kita ini harusnya kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makan pun harusnya ibadah, pakaian harusnya ibadah. Gitu, kerja harusnya ibadah. Artinya semuanya harus bernilai ibadah. Boleh nggak bikin perayaan ulang tahun? Ya boleh aja. Tapi harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi ibadah. Sebagaimana makan kita kemas menjadi ibadah. Gitu. Nah kalau kumpul di sini niatnya makan-makan, nah itu kan repot itu. Tapi jangan juga supaya nggak niatnya makan-makan, tidak ada makan-makan setelah pengajian. Nggak perlu juga begitu. Nggak usah sterilisasi gitu. Tetap aja bikin makan-makannya, terserah aja orang yang datang niatnya apa, niat pengajiannya. Pengajian mah asik lah, ada makan-makan setelahnya gitu. Terserah aja itu niat dia. Gitu. Yang penting yang dihidangkan kan bukan yang haram, bukan babi, bukan khamar, bukan darah, bukan segala sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Gitu. Ya, jadi begitu. Kenanya maulid Pak, Isra Mi'raj, apa lagi? Perayaan 1 Muharram. Emangnya Rasul pernah bikin perayaan 1 Muharram? Pernah nggak Rasul bikin perayaan 1 Muharram Pak? Iya. Kan tadi Ustaz bilang kan semua boleh sampai ada larangan. Iya. Konsep katanya kalau ibadah itu semua haram sampai ada. Iya. Makanya saya tanya, maulid itu ibadah atau adat? Biasanya sih orang lihat maulid itu pengen dapat pahala Ustaz. Semua makan pun supaya dapat pahala. Tapi gini dulu, lihat, maulid itu ibadah yang diperintah atau adat yang dibolehkan. Posisikan dulu. Makanya kan saya bilang perdebatannya kan di situ. Kalau kita nggak sepakat di situ, ya udah nggak apa-apa, nggak sepakat aja. Gitu. Kalau ada orang mengatakan maulid itu ibadah, sama seperti pergi haji misalnya. Gitu. Atau paling tidak sama seperti sholawat misalnya dia bilang, gitu. Maka harus ada contohnya, gitu. Padahal tidak semua yang diperintah harus ada contohnya Pak, atau harus mengikuti contoh. Sholat ada contohnya dari Nabi, doa ada nggak contohnya dari Nabi? Ada. Boleh nggak berdoa tidak seperti Nabi berdoa? Saya mau tanya, doa itu ibadah bukan? Mahdoh bukan? Ada contohnya dari Nabi nggak? Boleh nggak berdoa tapi tidak seperti contoh Nabi? Misalnya doanya bahasa Indonesia, ya Allah berikan aku uang 1 miliar. Haram atau halal doa seperti itu? Halal. Nggak ada contohnya dari Nabi. Nggak pernah kita dengar Nabi ngomong pakai bahasa Indonesia, ya Allah beri aku uang 1 miliar rupiah. Apalagi pakai rupiah, nggak ada mata uangnya waktu itu. Doa Pak nggak bisa diperdebatkan, doa itu pasti ibadah. Doa pasti ibadah dan mahdoh. Kalau maulid masih bisa diperdebatkan dia ibadah apa bukan. Kalau kita menggunakan mindset tadi harus ada contohnya, padahal tidak pernah ada definisi dari ulama. Ibadah itu harus ada contohnya, enggak. Ibadah pasti ada contohnya, bukan harus ada contohnya. Dia pasti. Karena memang konsistensinya begitu, setiap tuntutan biasanya disertai tuntunan, tapi tuntunan itu biasanya ada fleksibilitas, ada yang nggak dibatasi, ghair muqayyad. Ya antara lain doa, boleh doa bahasa Jerman, saya mau doa pakai bahasa Cina, oh nggak boleh karena Cina komunis katanya. Gimana? Itu aja Pak, kembalikan ke doa aja dulu, yang paling enak doa. Banyak doa tidak ada contohnya dari Nabi. Oke, ada contohnya dari Nabi.
Banyak doa yang ada contohnya dari Nabi yang disebut maksurat. Tapi urutannya itu buatan para ulama, bukan contoh dari Nabi. Lalu itu bid'ah. Kan ada ratib haddad, ada ratib alwi. Ratib itu susunan maksudnya. Kemudian wirid, membiasakannya hari Kamis itu wirid namanya. Membiasakannya hari Jumat wirid. Jadi ada ratib, ada wirid. Kita udah paham yang namanya zikir dan doa itu perintah Allah, perintah syariat, dan ada contohnya dari Nabi. Tapi ratib dan wirid itu kreativitas ulama. Lalu apakah kreativitas ulama itu jadi bid'ah? Kita hanya boleh berdoa seperti Nabi berdoa. Siapa yang berani jamin yang ditulis di depan itu urutannya itu memang urutan Nabi berdoa setelah sholat? Apa memang Nabi nggak pernah ada urutan lain? Nah, para ulama kemudian melihat doa setelah sholat itu tuntunannya fleksibel, bebas, mau yang gini, mau yang gitu, dan boleh nggak sesuai dengan urutannya yang dari Rasulullah. Karena doa itu lebih dikaitkan sama kebutuhan, apa yang lagi dibutuhkan. Jomblo, butuh istri, ya doa minta istri, nggak bid'ah itu. Nah begitu Pak. Kalau mau membid'ahkan maulid, ya bid'ahkan dulu doa yang tidak sesuai tuntunan, ya yang tidak ada tuntunan Nabi-nya. Dan banyak itu doa yang tidak ada tuntutan Nabi. Bahkan selawat juga banyak. Gitu. Emangnya ada sanad hadisnya nggak nih? Ini yang sering ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bizzalimin. Ada hadisnya nggak Pak? Ada riwayat nggak tentang selawat seperti itu? Lalu selawat itu bid'ah? Bid'ah nggak selawat itu? Kalau bid'ah udah nggak ada yang baca Pak. Dan yang merangkai salawat itu tuh ulama besar, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Karena paham salawat itu yang penting ada ininya buat Nabi. Saya juga nggak pernah tuh ketemu riwayat salawat yang sering saya baca ketika doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat itu saya belum ketemu, itu ada riwayatnya. Allahumma sholli ala Muhammad itu ada. Tapi kan memang dikatakan salawat itu memberi keberkahan yang banyak. Nah, salah satu keberkahan yang kita minta apa? Gitu. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati minal khairat. Enggak tanggung-tanggung, aqsal ghayat, sampai ke maksimal, sampai ke ujung daripada tujuan terbaik, minal khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Isinya bagus semua, enggak ada masalah. Tapi memang enggak ada riwayatnya. Nah, salawat itu suatu perintah yang tuntunannya fleksibel atau tuntunannya. Pertanyaan lebih tajam lagi begini. Ketika sholat dibatasi nggak oleh hadis? Shollu kama ra'aitumuni, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku. Ada nggak hadis ud'u kama ra'aitumuni ad'u? Berdoalah kamu sebagaimana kamu melihat aku berdoa. Nggak ada. Nggak ada, tapi kan kita harus kiaskan dari hadis shollu. Nggak boleh kias dalam ibadah. Kias hukum dalam ibadah nggak bisa. Ada nggak shollu kama ra'aitumuni usolli? Berselawatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku berselawat. Nggak ada. Yang ada sholat sebagaimana melihat aku sholat, dan haji khudhu minni manasikakum. Jadi yang sangat ketat sebenarnya cuma dua Pak, sholat sama haji. Nabi pernah nggak mengeluarkan beras dalam zakat fitrah? Nggak pernah.
kita pakai beras, bid'ah dong. Iya, nggak sesederhana itu kan. Makanya hati-hati membid'ahkan. Nah, kalau udah clear masalah itu, baru kita bicara masalah takwa hatinya. Nah, itu benar. Gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah, lalu kita bilang karena Allah. Tidak menjadi syar'i, cuman karena niat karena Allah. Caranya juga harus sesuai tidak bertentangan. Sesuai itu tidak harus ada perintahnya dan contohnya. Yang penting tidak bertentangan. Demikian kurang lebih. Udah masuk waktu suruh al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran, dan apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.